Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Alhamdulillah, pada sore ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita. Dan juga alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu bulan Ramadan kembali. Dan ini adalah termasuk nikmat yang sangat besar, yaitu menjumpai bulan Ramadan. Karena berapa banyak orang yang kelihatannya sehat, umurnya masih muda, akan tetapi tidak menjumpai bulan Ramadan. Maka dari itu hendaklah kita gunakan waktu kita sebaik mungkin di bulan Ramadan, karena kita tidak tahu mungkin itu Ramadan berakhir bagi kita, karena kematian tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Maka dalam kajian sore ini insya Allah kita akan membaca yaitu kitab Al-Jami'ul Farid fi Mukhalafati Syahri Ramadan wal 'Id. Jadi khusus insyaallah pada bulan Ramadan kita akan membaca kitab yang berjudul Al-Jami'ul Farid fi Mukhalafati Syahri Ramadan wal 'Id, yang ditulis oleh Muhammad ibn Abdullah Bajamal Al-Hadrami hafizahullah ta'ala, yaitu Syekh Muhammad ibnu Abdullah Bajamal Al-Hadrami hafizahullah ta'ala. Beliau menulis dalam bab di sini kumpulan dalam masalah kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan dan hari ini. Di sini beliau ada sekitar 347 halaman. Tetapi di sini kita akan ambil beberapa poin-poin yang penting. Jadi sekiranya ada permasalahan yang penting, insya Allah kita akan pilih. Karena di sini ada sekitar 327 halaman. Kita mulai dari faslus sabiq. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala al-faslus sabiq Mukhalafatus Siyami, yaitu fasal yang ke-7. Beliau menyebutkan tentang kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan. Beliau menyebutkan di sini ada 20 mukhalafah. Jadi ada sekitar 20-an kesalahan dalam masalah puasa. Disebutkan di sini al-ula ada mutafaqquhi fid dini wa tafaqquh khususan fi ahkam syahri Ramadan. Ma yajibu alaihi wa ma yahrum wa ma yadhuru wa ma yakrahu wa ma yubah. Fa inna ghaliba akhtarin nasi fi bab siyami wa ghairihi min al-ibadat wa nafi'un an adami at-tafaqquh fi ad-din wa tazawwud min al-ilmi an-nafi' bal wal jahl wa az-zuhd fil ilmi. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Rawahu Bukhari wa Muslim min hadits Ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu wa Abu Ahmad wa Tirmidzi wa Darimi bi sanadin hasan min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau mithlu. Jadi poin yang pertama
yang disebutkan oleh mu'allif termasuk kesalahan orang tidak tahu mempelajari agama, lebih-lebih berkaitan dengan hukum yaitu di bulan Ramadan. Jadi perkara apa saja yang diwajibkan di bulan Ramadan, kemudian perkara apa saja yang diharamkan, perkara apa saja yang disunahkan yang bisa membatalkan puasa seseorang, kemudian juga apa saja yang dibolehkan di bulan Ramadan. Maka di sini kebanyakan kesalahan manusia ini dalam bab siang ini masalah ini, yaitu semuanya itu timbul karena tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini poin yang sangat penting. Jadi dalam bulan Ramadan ini seorang harus mengetahui yaitu apa saja yang membatalkan puasa seseorang. Dia beribadah di atas ilmu. Makanya di sini disebutkan ma'inulillah bihi fa yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dia Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dia kebaikan akan dipahamkan agama. Ini poin yang pertama. Asalnya ma'usbiyan bila sawmi ma'arabati fihi wa min ghairi masyaqqatin alaihi. Kemudian yang kedua, termasuk kesalahan di bulan Ramadan. Yang kedua adalah melarang anak kecil untuk berpuasa, padahal mereka juga menginginkan puasa tersebut tanpa ada rasa masyarakat, capek ataupun lelah atau memberatkan bagi mereka. Jadi maksudnya apa? Di sini termasuk kesalahan kita melarang anak kecil, maksudnya di sini yang belum balik berpuasa Ramadan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Padahal mereka anak kecil juga menginginkan puasa. Jadi mereka juga ingin puasa dan juga selama tidak memberatkan mereka. Faqih Bukhari wa Muslim Abu Bayy bint Muawwid qalat asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah Ashura ila qura al-ansar allati hawla al-Madinah kana asbar saliman falyujib as-sawm wa kana asbar maqdiran falyujib baqiyat ayyam al-fatih ba'da dhalika naqulu li-sawmi fi yadana asbar min insyaallah. ونذهب إلى المسجد فندعو المكبر من العلم فإذا فتح أحد على الطعام أعطيناه إياه إلى الإفطار وفي رواية حتى يتموا صومه. Di sini dalilnya apa? Kita tidak boleh melarang anak kecil berpuasa, padahal mereka juga ingin berpuasa dan juga tidak memberatkan mereka. Jadi maksudnya di sini anak kecil yang belum balik. Disebutkan dalam hadis di sini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan bahwasanya para sahabat mengatakan wa yusawwimu sibyana hasira. Dan kita juga menyuruh anak kecil untuk berpuasa dari mereka insyaallah. Bahkan kita juga mengajak mereka pergi ke masjid. Nah, ini anak kecil yang ada di zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini termasuk prakteknya para sahabat. Mereka juga menyuruh puasa anak-anak kecil mereka. Qala Nawawi rahimahullah taala fi syarh Muslim wa fi hadzal hadits tamyiz sibyan al-ta'at wa ta'widul ibadat wa lakinnahum la yusulu kalifin.
Jadi kenapa di sini anak kecil yang belum balik tetap disuruh untuk berpuasa? Di sini disebutkan untuk melatih anak kecil tersebut supaya terbiasa untuk melaksanakan ketaatan. Jadi melatih dan membiasakan mereka dalam beribadah. Padahal mereka bukan orang yang buta. Nah ini anak kecil. Jadi ini tujuannya. Jadi melatih mereka dan juga membiasakan mereka supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Battal ajma ulama anna ulama beribadah berorang yang dulu dilakukan ulama istilah doa ini berwasiat alfiah wa ibadah wa ta'ala yang membanyakan kita melakukan alim dengan agama. Ini juga sama perkataan Imam Ibnu Battal rahimahullah dalam Syarhul Bukhari. Tujuannya juga sama melatih anak kecil untuk beribadah, membiasakan mereka supaya nanti mereka terus. Kalau luar biasa dan tadi bilang anak maka seperti yang berlaku wa tabarruk ala lisan bisyarah itu berarti memahul. Tidak dikawal amal masyarakat adalah kita mengisahkan tidak yang muhasab. Tidak masalah alaiya. Kemudian di sini diperhatikan bahwasanya orang yang membawa anak kecil atau menyuruh anaknya yang belum balik, baik disuruh berpuasa, disuruh sholat, atau disuruh melaksanakan ketaatan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini disebutkan fa'innahu ma'jurun. Jadi orang yang menyuruh, baik itu kedua orang tuanya atau mungkin saudaranya, maka di sini dia yang dapat pahala. Jadi yang dapat pahala ini orang yang mengajak atau yang menyuruh anak kecil tersebut berbuat. Ini ya dapat pahala. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, yaitu firman Allah Ta'ala itu anfusahum wa ahlikum nar. Beliau Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan jadi meskipun di sini anak kecil yang belum balik ini nggak mukallaf, belum ada pembekalan syariat, tetapi di sini tetap disuruh berpuasa. Liyakun ada dikatakan amlamu amal ibadah, supaya melatih dia untuk senantiasa beribadah. Likainya menurut Allah mustaqim amal ibadah atau supaya apa? Supaya nanti kalau sudah ada dia bisa konsisten, terus menerus. Jadi kalau dari kecil dilatih sholat berjamaah, dari kecil dilatih untuk berpuasa, maka di sini apa? Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fungsinya supaya kalau nanti dia sudah balik bisa terus menerus dalam beribadah, dalam melaksanakan ketaatan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ulama al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, as-sabir la yajibu alaihi muslimah hatta yablu. Legal dan salah satu orang mengerjakan. Hanya kita kayak saya di ruang kerja, saya di ruang masyarakat ada ya.
Lakin yang merupakan itu tidak akan terlalu al-Qur'an itu yang dipakai karena pada Allah ini semua awal yang dipakai dan hati. Wala kathirun min awliya kita yaqulu anda jangan wala kathirun awliya Islam dari apa yang awliya Islam namanya kita memang dari dalam masalah itu bahasa anda kami Islam diwajib disebut ala syariat Islam. Kemudian di sini perkataan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau membawakan hadis. Jadi pena ini diangkat, yang namanya dari anak kecil sampai balik. Tetapi di sini walimu, yaitu walinya atau orang yang mengurus anak kecil, atau kedua orang tuanya, atau saudaranya, pamannya yang menyuruh anak kecil berpuasa. Ini disuruh supaya mau dalam rangka kita mencontoh salafus saleh, yaitu para sahabat sebagaimana tadi disebutkan, mereka menyuruh anak-anaknya, anak kecil supaya berpuasa. Jadi melatih dan juga membiasakan supaya nanti kalau sudah besar, jadi sudah saleh, mereka terbiasa. Jadi terbiasa sholat berjamaah, terbiasa berpuasa Ramadan, terbiasa makan makanan yang halal, terbiasa dari perkara-perkara maksiat supaya bisa menjauhi. Dan kebanyakan orang pada hari ini mereka lalai, tidak memerintahkan anak mereka untuk berpuasa. Bahkan sebagian mereka melarang. Mereka mengira bahwasanya ini adalah termasuk bentuk kasih sayang. Walaupun kalau ada tetapi sebenarnya antara rahmat yang juga tidak ini karena syariat Islam. Tapi sebenarnya ini bukan bentuk rahmat. Jadi bukan bentuk kasih sayangnya, ada tetapi bentuk kasih sayangnya yaitu kita mengajari mereka. Jadi mengajari mereka syariat Islam lebih-lebih itu adalah puasa Ramadan yang dia ini termasuk rukun Islam yang keempat. Ini puasa Ramadan, dan puasa Ramadan ini cuma 1 tahun sekali, yaitu 1 bulan saja. Makanya di sini sebagian orang tidak mau menyuruh anak-anak mereka berpuasa karena mereka mengira kasihan atau bentuk kasih sayang mereka. Padahal itu tidak benar. Jadi yang benar itu kita malah disuruh mendidik mereka. Jadi melatih mereka yang begini ini adalah syariat Islam, yaitu puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, asal penggunaan Ramadan bin ajli termasuk kesalahan di bulan Ramadan. Seorang safar di siang hari bulan Ramadan dalam rangka untuk berbuka puasa. Jadi dia sudah ada niat safar, tapi tujuannya untuk berbuka puasa, bukan memang ada keinginan untuk safar. Ini termasuk batil iman, termasuk iman seseorang. Wa wa'ala sendiri ini ada, maka dia ini terjerumus pada perkara maksiat. Berbeda kalau memang dia ingin safar, jadi ingin safar, nggak ada tujuannya supaya dia itu berbuka. Nah ini nggak masalah, tidak dilarang. Tetapi di sini tujuannya safar itu dia cuma berharap supaya bisa berbuka puasa. Wasal yang Allah Al-Utsaimin rahimahullah, yang saya Al-Utsaimin ditanya, "Ma hukmu safar fi Ramadan min ajli al-fitr?"
Jadi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau ini ditanya orang yang safar di bulan Ramadan, maksudnya siang hari. Jadi kalau malam hari nggak masalah. Jadi orang safar di malam hari, nah ini di malam hari yang bukan waktunya puasa. Min ajlil fitr, dia safar di siang hari bulan Ramadan, tapi tujuannya supaya berbuka puasa. Beliau menjawab, asyamu fil asli wajibun ala insan bal huwa fardhun wa ruknun min arkanil Islam kama huwa ma'lumun wa syai'ul wajib bi syar'i la yajuz insan ay yaf'ala hilatan liyasqutahu an nafsi faman safara min ajli ay yuftira kana safaru haraman alayhi wa kana fitru kadhalika haraman alayhi fa yajibu alayhi an yatuba ila Allah wa ayyaji'a an safarin wa yasum fa illam yarji' wajib alaihi an yasuma wa kana musafira. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin beliau menjawab nggak boleh, maksudnya orang yang dia itu sekedar hila, sekedar politik siasat, padahal aslinya dia ingin berbuka puasa, tapi dia ada hilang, ada politik siasat, saya safar dulu lah, saya pergi ke Surabaya lah. Padahal tujuannya di situ adalah ingin berbuka puasa. Makanya di sini saya berbicara rahimahullah, beliau mengatakan asal berpuasa itu wajib bagi manusia, bahkan fardhu kewajiban, bahkan rukun dari rukun-rukun Islam. Maka nggak boleh seorang melakukan sesuatu sekedar hilang, siasat untuk menggugurkan dari dirinya. Maka berbuka puasa itu haram dan juga safarnya juga haram. Maka wajib dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi'ah, kemudian yang keempat, kesalahan yang keempat, taharrujus sha'im min muwasalati shaumihi idza talaba dhannan minhu anna al-ihtilama yufsiduhu wa huwa dhannun khati'un li'anna al-ihtilama waqi'un bi ghairi ikhtiyari wa huwa yaqul la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Kemudian termasuk kesalahan di bulan Ramadan, yaitu seorang tatkala mimpi basah atau mimpi junub, dia tidak mau meneruskan puasanya. Maksudnya apa? Dia mimpi basah junub di siang hari bulan Ramadan, lalu dia tidak mau meneruskan puasanya dan mengira bahwasanya mimpi basah itu bisa membatalkan puasa. Nah, ini sangkaan yang salah. Kenapa? Li'annal ihtilam waqi'un bi ghairi ikhtiyari. Karena seorang itu mimpi basah itu terjadi bukan keinginan dia, bukan kehendak dia. Jadi seorang mimpi basah, nah ini banyak faktornya. Bisa jadi karena kecapean, bisa jadi karena kedinginan, sehingga dia junub mimpi basah. Nah, sehingga di sini orang yang mengira kalau dia mimpi basah puasanya batal, maka di sini adalah sangkaan yang salah. Kenapa? Karena mimpi basah atau mimpi junub ini bukan keinginan dia. Jadi bukan kehendak dia. Waqadna qala ijma' ala anna al-ihtilam la yusidu shaum. Dan dinukilkan ijma' bahwasanya mimpi basah atau mimpi junub ini tidak membatalkan puasa. Wa su'ila syaikhul ulama yahya al-Azhar pada su'ila anil ihtilam hal yaqul shaum la yaqul shaum bil ihtilam wa hadha wal ma'ruf bil adillah wa bil aqwali ahli ilmi. Dan juga dikuatkan guru kami Syekh Yahya Abdullah Ta'ala
beliau juga menguatkan di sini apakah batal puasanya? Beliau menjawab tidak batal. Seorang dengan mimpi basah. Ini yang ma'ruf dengan dalil-dalilnya dan juga perkataan ahlul ilmi. Kemudian kesalahan yang kelima, i'tiqadu fasadi siyami man adrakahu al-fajr wa alaihi ghuslun wajibun kabaslil janabah au kabaslil mar'ati min haidha istinadan li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Ahmad man adrakahu subha junuban fala sauma lahu. Di sini poin yang kelima, meyakini puasa seseorang batal. Kenapa? Karena dia menjumpai fajar, maksudnya sudah adzan subuh dan dia dalam keadaan junub belum mandi, atau wanita yang suci dari haid belum mandi sampai adzan subuh, yaitu sampai fajar shadiq. Ini termasuk keyakinan yang salah. Jadi seorang meyakini bahwasanya puasanya ini batal. Kenapa? Karena dia dalam keadaan junub belum mandi sampai adzan subuh. Atau wanita yang haid, dia suci kemudian belum mandi sampai adzan subuh, dia mengira bahwasanya ini dia puasanya nanti batal. Mereka berdalil dengan hadis man adraka subha junuban fala sauma lahu. Barang siapa yang menjumpai waktu subuh yaitu fajar junuban dalam keadaan junub fala sauma lahu, maka tidak ada puasa baginya. Wa huwa hadithun mansukun raja'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu qalbihi li hadithi Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Jadi hadis Abu Hurairah ini ternyata mansukh, maksudnya dihapus, enggak benar. Maksudnya barang siapa yang menjumpai waktu subuh dalam keadaan junub dan dia maksudnya belum mandi, maka dia enggak ada puasa. Maksudnya puasanya enggak sah. Nah ini mansukh. Mansukh itu hukumnya sudah dihilangkan. Dengan apa? Dengan hadis setelahnya ini. Dengan hadis Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anha fi sahihain. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajr fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi qulubin fayatasilu wa yasumu hadza lafdhu hadits Aisyah radhiyallahu anha. Karena dalam hadis Nabi SAW menjumpai fajar di bulan Ramadan, Nabi dalam keadaan junub, lalu Nabi SAW mandi dan berpuasa. Ayo. Jadi ini hadis ini yang menghapus. Jadi kalau yang pertama tadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang menjumpai waktu subuh dalam keadaan junub belum mandi maka nggak ada puasa baginya, itu dihapus. Dihapus apa? Dengan hadis Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW juga pernah junub, yaitu junub dari keluarganya, bukan mimpi basah, maksudnya Nabi SAW tetap mandi dan juga Nabi SAW tetap berpuasa. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu kembali dari pendapat tadi. Maksudnya tadi kan Abu Hurairah menyebutkan hadis siapa yang di pagi hari mereka menjumpai waktu subuh dalam keadaan junub belum mandi, nggak ada puasa. Nah ini pendapat ini Abu Hurairah taruh, dia nggak mengikuti pendapat ini dan beliau memilih bahwasanya di situ puasanya nggak batal. Jadi tetap puasanya sah, sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hada lafdhu hadits Aisyah radhiyallahu anha.
Jadi hadis ini lafaz hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hadis yang kedua disebutkan, anna rajulan wa li muslimin an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yastafti wa hiya tasma'u min wara'il bab faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tudrikni shalah wa ana junubun fa'asumu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana tudrikni shalah wa ana junubun fa'asumu faqala lasta mithla ya Rasulullah qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara faqala wallahi inni la arju an akuna akhshakum lillah wa a'lamakum bima aqwa. Di sini hadis yang kedua, ada seseorang datang kepada Nabi SAW minta fatwa, dan Nabi SAW mendengar di belakang pintu. Lalu orang tadi bertanya, wahai Rasulullah, di sini saya menjumpai sholat dan saya dalam keadaan junub, apakah boleh saya berpuasa? Maksudnya di sini dia ini belum mandi, padahal sudah datang waktu sholat subuh. Maka Nabi SAW menjawab, dan saya juga sama, menjumpai waktu sholat, saya dalam keadaan junub, lalu saya masih tetap berpuasa. Maka orang tadi mengatakan, wahai Rasulullah, Anda itu bukan seperti kami. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampunimu dan juga mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan juga mengampuni dosa-dosamu yang akan datang. Maka Nabi menjawab, demi Allah, saya berharap supaya saya termasuk orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya di sini bukan khusus. Jadi bukan khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seorang junub kemudian belum mandi dan menjumpai sudah ada subuh, maksudnya sudah masuk waktu sholat subuh belum sempat mandi, di sini tetap dia disuruh mandi kemudian disuruh berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW tadi dan juga kisah seseorang yang dia itu minta fatwa kepada Nabi SAW tentang dia itu dalam keadaan junub dan mendapati waktu sholat apakah boleh berpuasa. Nabi mengatakan suruh berpuasa. Wa bihadza yaqulu jumhur ahli ilmi min al-asal wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa ashabu ar-ra'i wa Ibn Hazm wa Mufalih illa nafa yasir wal adillatul mutaqaddimah hujjatul alaihim. Undur al-Isra' Ibn al-Mundhir wa Fath Muslim wa Mu'alla. Ini yang kelima. Jadi ini termasuk poin yang kelima. Jadi kita ulangi lagi tadi poin yang pertama. Apa tadi kira-kira poin yang pertama? Ya, tidak mau mempelajari ilmu agama padahal dia tidak tahu apa sih hal-hal yang membatalkan puasa, apa saja yang bisa mengurangi pahala puasa seseorang. Jadi di sana itu dibedakan apa saja yang membatalkan puasa dan apa saja yang mengurangi pahala seseorang, pahala puasa seseorang. Kemudian perkara apa saja yang dibolehkan, perkara apa saja yang harus dijauhi. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Ya, melarang anak kecil yang belum balik selagi mereka mampu. Jadi mungkin kalau laki-laki balik umurnya berapa? Ya mungkin 14, 15, 13, ya 12 ada yang balik dengan laki-laki kira-kira. Belum. Ya. Jadi di sini umur 11, umur 10. Nah ini selagi dia masih mampu berpuasa, nah ini kita nggak boleh melarang. Jadi karena tujuannya tadi untuk melatih dan membiasakan supaya mereka itu melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan puasa, supaya nanti di waktu balik mereka terbiasa untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang ketiga apa? Iya, safar cuma niatnya ingin berbuka puasa.
ini dilarang. Ini termasuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau nggak ada niatan tersebut, karena memang dia harus safar, terus kemudian dia berbuka puasa, ini nggak ada masalah. Kemudian yang keempat, iya, orang yang mimpi basah di siang hari bulan Ramadan menganggap bahwasanya ini membatalkan puasa, ini termasuk kesalahan. Tidak benar. Jadi disuruh dia tetap berpuasa karena mimpi junub ini bukan keinginan dia. Kemudian yang kelima tadi, menjumpai pacar dalam keadaan junub belum mandi, maka di sini tetap dia disuruh mandi, kemudian melanjutkan puasanya. Nah, ini ada 5 poin, dan di sini masih ada banyak. Di sini masih ada sekitar 20 poin yang disebutkan oleh mu'allif Hafizahullah Ta'ala. Mungkin ada pertanyaan? Kalau misalnya dia lebih baik akan dalam keadaan daerah ya, itu artinya kan iya, maksudnya gini. Jadi di sana itu ada namanya nasih wal mansukh. Maksudnya hadis yang lebih dulu. Jadi hadis Abu Hurairah ini ternyata hadisnya lebih dulu. Maksudnya lebih duluan. Siapa yang menjumpai waktu subuh dalam keadaan junub, kemudian dia belum mandi, maka dia nggak ada puasa. Ini hadisnya lebih dulu. Dihapus dengan hadis setelahnya. Maksudnya hadis dulu dihapus dengan hadis yang terakhir. Jadi ada seperti di awal-awal Islam, itu ada beberapa hadis kemudian dihapus di akhir-akhir Islam, hadisnya dihapus. Nah, ini maksudnya. Diriwayatkan gitu ya. Iya. Jadi di situ ulama menyebutkan biasanya itu dilihat tanggalnya. Maksudnya, oh hadis ini lebih dulu. Kenapa? Karena hadis yang terakhir ternyata Nabi SAW apa? Junub, dalam keadaan junub menjumpai fajar, Nabi tetap berpuasa. Jadi seakan-akan kan bertabrakan. Jadi seakan-akan berlawanan, sehingga ulama menyebutkan, oh ternyata hadisnya mansukh. Jadi hadisnya dihapus. Dihapus dengan apa? Di antaranya yaitu dengan hadis apa? Dengan tanggal tadi lebih dulu mana? Ternyata hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu lebih dulu daripada hadis Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu anhu. Kemudian sekarang asa bisa. Jadi yang keenam, husulul qalaqi wal ihtirabi inda syakhsi fi sihhati siyamihi idza akala aw syariba nasiyan. Terjadinya kegelisahan, keguncangan pada seseorang apakah puasanya sah apabila dia makan atau minum karena lupa. Maksudnya apa? Di sini ada orang makan dan minum di bulan Ramadan. Kemudian dia menganggap atau dia ini gelisah. Jangan-jangan puasa saya ini batal. Kenapa? Karena saya makan di bulan Ramadan di siang hari dalam keadaan lupa. Nah, ini termasuk kesalahan. Kenapa? Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Rawahu Bukhari wa Muslim dari hadits Abu Hurairah. Karena Nabi SAW sudah menyebutkan dalam hadisnya, siapa yang lupa dalam keadaan puasa lalu minum dan makan, lalu dia makan atau minum, falyutimma shaumah, hendaklah dia menyuruh menyempurnakan puasanya. Kenapa? Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Karena sesungguhnya yang memberi makan dan minum itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis di sini menunjukkan bahwasanya orang yang lupa
di siang hari bulan Ramadan, kemudian makan dan minum, maka di sini puasanya tetap sah. Jadi puasanya tidak batal. Tapi beda, maksudnya beda. Kalau dia umpamanya makan di siang hari bulan Ramadan lupa, terus dia menganggap berarti puasa saya ini batal ini karena saya sudah makan. Akhirnya kedua kalinya nanggung lah, makan lagi. Nah ini yang kedua ini puasanya bisa batal. Kenapa? Karena dia makan dengan sengaja. Jadi beda dengan yang pertama tadi. Jadi kalau yang pertama tadi dia memang lupa, dia makan, minum, kemudian setelah itu diingatkan kamu itu puasa, ya akhirnya dia berhenti. Terus dia mengira bahwasanya puasanya batal. Akhirnya yang kedua kalinya dia langsung melanjutkan makan lagi. Nah ini bisa puasanya batal, dibedakan karena yang kedua itu dia makan dengan sengaja. Wa Ibnu Khuzaimah wa anhu Ibnu Hibban wal Hakim bi sanadin hasan min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan an Nabi sallallahu alaihi wasallam man aftara fi Ramadan nasiya fala qada alaihi wa la kafara. Kemudian juga dalam hadis dengan sanad yang hasan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Hakim dan Ibnu Hibban, barang siapa yang berbuka puasa di bulan Ramadan dalam keadaan lupa, fala qada alaihi wa la kafara, maka enggak ada qada baginya dan juga enggak ada kafara. Jadi enggak ada kafara karena memang apa? Karena ya lupa ini bukan kehendak dia. Jadi lupa ini ya sesuatu yang orang nggak bisa terlepas dari sifat lupa. Jadi namanya lupa, makanya di sini Nabi SAW menyebutkan falyutimma shaumah, adalah dia tetap menyempurnakan puasanya, fa innama at'amahu Allahu wa saqah, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan dia dan yang memberi minum. Kemudian juga tadi dalam hadis, barang siapa yang berbuka puasa di Ramadan, yaitu berbuka puasa di bulan Ramadan dalam keadaan lupa, tidak ada qada. Bukan berarti nanti dia harus mengqada puasanya, tidak. Wala kafar, dan juga nggak ada kafar, nggak ada dendanya. Wa qala Tirmidzi fi sunan tahta hadits wal amal ala hadha inda aktsari ahli ilmi wa bi yaqul Sufyan ats-Tsauri wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa qala Malik ibn Anas idza akala fi Ramadan nasiya fa alaihi qada wal qawl al-awwal asah. Qultu wa huwa alladhi kama qala lil haditsain al-madhkurain khususan. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, wal amalu ala hadha, ini yang diamalkan oleh aktsari ahli ilmi, menurut kebanyakan ahli ilmi, dan ini juga yang dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri. Wa qala Nawawi wa amal jami' nasiyan fala yuftir wa kafar 'alaiha dan sahih min madhhabina wa bi qala jumhur ulama wa li ashabi Malik khilaf fi wujubiha fi wujubiha 'alaihi wa qala Ahmad wa yuftir wa tadhu bil kafara wa qala Abu Rabi'ah wal Auza'i wa la yajibu al-qada' wa la kafara dalilun anna al-hadits sahha anna akla an-nasi la yuftir wal jima' fi ma'nahu wa amal ahadits waridah fi kafara fil jima' fa inna hiya fi jima'il 'amid wa lihadha qala ba'du halatu wakibatnya ikhtarafun. Di sini Imam Nawawi rahimahullah juga memasukkan orang yang berhubungan badan dengan istrinya karena lupa di siang hari bulan Ramadan. Jadi mungkin di awal Ramadan wajar dia lupa, ternyata dia jima dengan istrinya, berhubungan badan dengan istrinya karena lupa, maka di sini nggak ada kafarah dan juga nggak ada qada. Sebagaimana tadi di sini disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Qultu wa qawlu wal jima' fi ma'na ay fi ma'na al-akal wa syurb wa yubni an hadha riwayat al-Hakim man aftara fi Ramadan nasiyan fa inna qadiyya bi anna al-jima' ka ghairi min al-muftirat idza sadara an-nisyan. Wa bi al-Hakim nisyan bil jima' bil akal wa syurb yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kama fi Majmu'il Fatawa.
وبعد معرفة هذين الحديثين وأقوال أهل العلم لا ينبغي للمسلم أن يتعرض مما ذكر ووقع فيه نسيان. Ini 6 poin yang disebutkan oleh Syarih. Insya Allah kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.